Hai semuanya, welcome to Podschool, podcast Madaku. Perkenalkan, nama saya Lanak Malta Dinastiadi dan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Henry Ihsanul Rofa, perwakilan SMA 2 Kudus yang baru saja menjadi juara 1 Popda Anggar tingkat kabupaten. Dan Henry ini pernah menjadi juara 3 Anggar tingkat provinsi. Oke, gimana kabar kamu hari ini, Henry? Alhamdulillah, kabar saya baik. Jadi sebelumnya gimana sih awal mula kamu ikut perlombaan ini? Awal mulanya saya itu, pertama itu waktu SMP ya. Saya itu pertama kali ikut Popda Kabupaten, pertama kali itu saya gagal dulu. Dan semua itu butuh proses. Saya juga awal mula ikut Anggar itu di tahun 2021 awal. Dan awal mula saya kenal Anggar juga karena ayah saya juga ikut Anggar itu untuk awalnya itu saya ikut Anggar juga untuk mengisi waktu keseharian saya dan sekarang saya sudah mengubah mindset saya untuk jadikan Anggar untuk menjadi bidang peraih prestasi dan saya itu pernah mengikuti lomba ini dari tahun 2021 sampai sekarang dan semua itu tidak mudah lah untuk meraihnya. Butuh proses, butuh adanya dorongan dari orang tua, kesiapan mental, dan saya juga yang awalnya cuma bertekad untuk mengisi luang dan tidak jenuh di rumah, tapi saya juga untuk meraih prestasi dan yang awalnya saya itu prestasi saya juga tidak sebaik sekarang dan ya sekarang itu prestasi saya juga belum termasuk baik ya soalnya juga masih dalam lingkup kabupaten, provinsi. Saya itu berusaha untuk menjadi yang terbaik sebaiknya dengan terus berusaha, terus berkembang, namanya juga meraih prestasi juga harus ada perjuangan di balik itu. Saya juga terus untuk meraihnya. Sebelum kamu ngikutin kejuaraan Anggar ini, kamu ada nggak sih ngikutin kejuaraan lainnya? Ya seperti saya yang tadi yang awal itu saya itu baru mulai ikut Anggar tahun 2021. Jadi Popda saya pertama itu ya di SMP tahun 2021. Saya juga di situ, saya main itu masih seperti layaknya pemula lah. Belum begitu mengenal ini, begitu mengenal teknik, kecepatan, bagaimana cara bermain yang bagus. Saya juga awalnya itu ya tidak sebaik orang-orang yang punya bakat. Oh gitu. Yeah. Jadi hal apa aja sih yang kamu persiapkan untuk mengikuti perlombaan ini dan apa aja sih yang buat bisa kamu semangat untuk ngikutin perlombaan ini? Gitu. Hal yang harus dipersiapkan dalam perlombaan ini itu mungkin latihan fisik lah, latihan teknik, latihan refleks. Juga kita juga butuh sparring pada yang sudah berpengalaman karena kan ilmu itu butuh dari senior juga. Nggak bisa kalau kayak misal kita sudah latihan fisik, sudah latihan teknik, tapi kita tidak tahu cara bermain yang bagus. Kita juga butuh sparring dengan orang-orang yang sudah mengerti lah caranya. Mengerti agar kita juga tertular kefahamannya untuk main dengan benar. Oh gitu. Kemarin kan kamu menang nih. Gimana sih perasaan kamu setelah dapat kemenangan dari kejuaraan Anggar ini? Perasaan saya aja sewajar lah Mbak, suka, senang, dan bahagia. Tapi prestasi ini bukan untuk stuck di sini saja. Prestasi ini harus tetap berkembang untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang yang berikutnya, jenjang provinsi, jenjang nasional, internasional, terus masih ada perlombaan yang lain yang harus saya ikuti, seperti ada perlombaan tahunan seperti Kejurprov, terus Parprov, terus Popda Provinsi, terus ada Popnas juga.
Tapi untuk melewati semua itu juga perlu perjuangan. Selama kamu mengikuti Anggar ini, suka duka apa aja sih yang kamu rasain? Kalau sukanya itu saya menjadi tidak jenuh, saya juga dapat mengisi waktu luang saya dengan berolahraga. Kalau dukanya itu adalah dukanya, soalnya kan sekolah kan pulangnya jam 3:30, jadi saya juga mulai latihan itu 3:30. Jadi capek di sekolah, lagi latihan, capek di latihan, saya juga pulangnya malam, jadi ya paling dukanya itu capek, terus rasanya itu baik dan pegel semua kan, harus membagi waktu antara yang belajar, olahraga, atau yang aktivitas lainnya. Jadi ya mempersiapkan diri itu juga penting untuk memulai semuanya. Oh, capek banget ya ternyata. Ya. Terus selama bermain Anggar ini, ada nggak sih lawan terberat kamu? Setahu saya lawan terberat saya itu dari kota Surakarta. Waktu terakhir main itu di Popda Provinsi di kota Salatiga yang namanya itu Vitson Negara. Dia itu sebenarnya umurnya itu masih sama dengan saya, kelahiran 2008. Cuma mungkin dia sudah bakat bermain Anggar dengan sparring-sparring yang terpenuhi, sparring yang lebih ada lah untuk dijadikan latihan kayak latihan teknik gitu. Jadi dia sudah berhasil sampai sekarang sudah berhasil menginjak ke jenjang kejuaraan nasional. Ya, saya juga cukup kecewa tidak bisa mengalahkan dia. Soalnya dia lawan yang cukup susah buat saya. Oh, jadi gitu. Terus, menurut kamu, apa sih kelemahan kamu dalam bermain Anggar ini dan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kelemahan kamu itu? Kelemahan saya bermain Anggar itu paling dalam kecepatan, refleks, dan tekniknya juga biasanya juga kurang. Saya itu kalau main itu kadang juga blank saat di officially juga kadang pikirannya nggak bisa fokus. Terus gimana sih caranya kamu ngatasin blankmu itu supaya bisa jadi fokus lagi gitu? Biasanya saya itu mencoba mengingat apa yang sudah diajarkan oleh pelatih saya. Kadang juga saya kan di officially dari belakang itu pengelatih saya memberitahu saya gimana harus seperti apa, harus bergerak seperti ini gitu. Kan jadi blank itu kadang itu pas saya gugup aja sih. Kemungkinan itu yang terjadi blank, terus saya main amburadul, terus nggak bisa main. Tapi kadang untuk mengurangi blank itu cuma tenang, bermain yang efektif, tidak usah semerawut begitulah. Oke, gimana cara kamu dalam mengelola tanggung jawab, atletik, dan aktivitas lainnya? Ya, dalam aktivitas sehari-hari saya juga perlu membagi semua itu. Ya, yang pagi itu sekolah, sore itu olahraga, latihan, dan malam itu saya juga harus belajar. Tapi menjaga kesehatan itu juga perlu dalam kesehatan sehari-hari. Karena kalau nggak begitu, saya juga akan kewalahan. Kalau saya mengandalkan olahraga saja, saya nggak akan bisa berkembang di mana saja. Kayak misal, saya cuma bisa di bidang olahraga, tapi saya nggak bisa dalam bidang pengetahuan. Jadi saya ya harus membagi waktu seefisien mungkin agar semua itu bisa berjalan dengan lancar. Oh, gitu. Ada nggak sih pelatih atau atlet yang jadiin kamu panutan atau jadi semangat kamu untuk bermain Anggar ini semakin kuat gitu? Ada sih. Senior saya yang bernama Mas Fauzan itu yang awalnya dulu itu orangnya itu gimana ya, mainnya itu kurang dari orang-orang yang sekarang jadi senior saya, tapi dia sekarang sudah menjadi lebih baik dan sekarang dia juga
berpindah tugas, tapi menurut saya dia adalah sosok yang membuat saya berpikir untuk bermain yang lebih simpel, karena permainan dia itu sangat efisien dan tidak berlibat-libat dalam menggunakan teknik, terus kecepatan, begitu. Saya juga pernah dilatih sama dia, saya juga dapat ilmu dari dia. Dan untuk semangat mungkin dari dorongan orang tua itu juga perlu. Oh, jadi gitu. Iya. Nah, kamu kan udah ada pengalaman lomba, udah dapat kejuaraan juga. Apa sih pesan dan kesan kamu atau motivasi kamu untuk penonton gitu? Untuk penonton nih, motivasi dari saya, jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Karena hal yang baru itu bukanlah sebuah hal yang menyeramkan. Kita harus ingin tahu untuk mencoba hal-hal yang mungkin belum kita ketahui. Jadi, semangatlah untuk meraih apa yang Anda inginkan. Jangan berputus asa, tetap semangat, dan tetaplah berusaha untuk jadi yang terbaik. Pertanyaan sudah habis. Terima kasih ya Henry untuk mau datang ke podcast kami. Sebelumnya kami ada kenang-kenangan nih buat Henry. Ini silahkan. Wah, terima kasih sekali, Mbak. Aku dan Henry mengucapkan terima kasih. See you. See you.